Yo, what's up guys, Aris Edo di sini. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara menambahkan program LCD 20x4 pada alat pengontrol kipas angin otomatis yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Di video kali ini saya akan menambahkan program itu untuk menampilkannya ke sebuah alat yang namanya alat tambahan, yaitu LCD. Kira-kira kita akan coba rangkai dulu LCD-nya seperti ini ya. Oke guys, ini adalah rangkaian alat pengontrol kipas angin otomatis berdasarkan sensor suhu LM35 yang telah saya buat di video sebelumnya. Dan sekarang ada tambahan, yaitu kita tambahkan yang namanya LCD 20x4. Nah, LCD ini akan mengganti tampilan yang kita buat di laptop atau PC kemarin ya. Oleh sebab itu kita buat LCD ini sebagai untuk menampilkan hasil pembacaan data nanti di sini, tidak lagi di laptop. Oke teman-teman. Nah, LCD ini sudah saya tambahi dengan yang namanya modul IC2, sehingga dia berubah menjadi 4 pin di sini teman-teman. Seperti inilah saya hubungkan ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya hubungkan ke kaki berapa saja. Oke. Tidak perlu lagi saya jelaskan. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, LCD-nya seperti ini. Nah, ini LCD-nya. Ini adalah modul IC2 yang sudah saya solder dan pasang ke yang namanya LCD ini. Nah, oke, ini kan sangat banyak sekali ya teman-teman. Ada 15 pin ini. Maka kalau kita pasang ke Arduino, kalau kita tidak menggunakan IC2 ya, maka di sini tidak akan muat di Arduino ini. Pas-pasan untuk LCD ini. Lalu untuk komponen untuk output pengontrolan lain tidak bisa kita gunakan. Oleh sebab itu saya menggunakan yang namanya IC2 ini, dan sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Sangat membantu sekali komponen modul ini. Oke. Nah, kalau sudah kita tambahkan seperti itu, maka LCD ini akan kita program lagi ya, kita tambahi programnya. Oke teman-teman, sebelum kita menambahkan program LCD-nya, maka kita akan tambahkan library-nya atau perpustakaannya ya. Maka oleh sebab itu, pertama teman-teman harus connect dulu ke internet, lalu kemudian teman-teman harus update pada bagian tools, kemudian pilih manage library. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, sudah. Nah, tadi kita mau menambahkan untuk library yang namanya LCD 20x4 yang sudah dipasang modul IC2. Maka kita pilih kita ketik di sini LCD, kita cari dulu LCD. Nah, oke. LCD dia akan pencarian seperti ini, maka kita cari yang namanya yang IC2 ya, karena nah di sini teman-teman Liquid Crystal IC2. Nah, ini harus kita install dulu. Nah, karena saya sudah install, maka oke, kalau sudah kita lanjut ke program ini. Maka di sini untuk pertama kali kita ketik sesuai dengan ini, saya sudah buat yang namanya programnya, saya tinggal ketik ini ulang. Ya, programnya ini saya sudah buat, jadi saya harus ketik dulu ya. Oke, maka di sini yang pertama kita tambahkan ya, teman-teman. Kita tambahkan di sini /include ya. Ada tulisannya, kalau benar tulisannya dia akan berubah tulisannya. Include, lalu buka kurung wire titik h, baru tutup slash ini. Kok nggak berubah ya, harusnya merah nih. Nah, harus huruf besar, wire titik h, tutup kurung Kurawa seperti ini. Tutup gimana ya, tutup kurungnya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman diketik juga nggak merah, maka teman-teman bisa pergi ke file, kemudian example, kita akan ambil library-nya aja ya.
Kemudian di sini ada liquid crystal, ini ada. Nah, di sini ada. Nah, maka kita akan copy paste saja yang ini. Ini sampai di sini, lalu kita Ctrl C. Lalu setelah itu maka kita akan ini kita hapus ulang lah, biar nggak capek-capek ngetiknya. Ctrl P. Nah, ini sudah ada teman-teman. Ini adalah library-nya. Oke. Ini adalah library-nya. Lalu setelah itu kita compile-kan dulu. Sini nggak nyampak ya kalau proses compile-nya. Nah, ini compile done ya, berarti pas. Oke, kalau sudah, maka selanjutnya apa kita buat di sini pada point setup, kita tambahkan di sini point setup. Oke, maka kita ketik di sini ya LCD begin dalam kurung buka kurung apa nama LCD-nya kita gunakan, yaitu 20 LCD 20, spasi 4. Itu kan nama LCD yang kita gunakan. Lalu setelah itu ya, ini nama LCD saya taruh di sini, saya kasih keterangan ya, nama LCD-nya. Saya komentar dulu ya. Nama LCD 20x4. Oke. Lalu setelah itu kita langsung tambahkan di sini untuk keterangan di sini ya, pada bagian serial ini. Maka kini kita mulai atur. Ya, pertama di sini kita atur untuk kita tampilkan di LCD itu apa, ya kan? Kita mulai programnya ya. Jadi set kursor dulu ya. Maka kita ketik LCD titik set cursor. Nah, kalau dia bertulisan merah berarti benar. Buka kurung. Nah, pada kolom berapa kita akan tampilkan tulisan itu? Pada kolom 3, baris ke pertama. Baris pertama itu kalau di LCD ini dibaca dengan 0. Ya, dianggap baris pertama. Oke. Itu koma. Nah, lalu setelah itu apa tulisan pada kolom ketiga baris pertama itu? Maka yang akan kita tampilkan apa bacanya? Maka programnya adalah LCD titik print ya. Buka kurung, ketik koma. Apa nama yang kita taruh di situ? Adalah saya buat di sini suhu di sini. Suhu adalah ya titik 2. Oke. Oke. Nah, lalu setelah itu kita akan print lagi, kita akan tampilkan lagi di layar LCD yang namanya pembacaan suhunya berapa, gitu kan? Angka suhunya itu berapa? Maka kita set kursor lagi, LCD titik set kursor pada kolom berapa? Di sini saya akan buat pada kolom 5 baris ke 1. Baris kedua ya. Kalau 1 ini 2 berarti. Oke, titik koma. Lalu apa tulisannya? LCD print buka kurung. Tulisannya itu adalah yang di print itu apa? Ya kan gitu kan? Suhu. Itu yang akan kita print ya. Suhu. Titik koma. Lalu setelah itu nggak pakai titik 2 ya teman-teman, karena kita menampilkan data. Kalau ini kita menampilkan data suhu ini suhu ini yang akan kita tampilkan. Maka kalau udah ada suhunya harus kita kasih yang namanya satuannya, yaitu derajat Celcius. Maka di sini kita buat lagi LCD titik set cursor buka kurung pada kolom ke-5, ke-6, ke-7, ke-8.
ke 10 lah ya. 10, koma masih di baris kedua. Baris kedua yaitu 1 tadi ya. Baris kedua dianggap 1. Oke, lalu apa tulisannya? LCD print buka kurung, tulisannya adalah satuannya C ya. Oke. Nah, lalu di sini saya akan tampilkan pada bagian bawah nama saya. Oke, ini saya kopikan aja dulu biar nggak capek ngetiknya. Kopikan, Ctrl paste. Di sini saya ulangi pada set ke berapa? Set ketiga ya, set kedua. Pada kolom ke pertama dianggap 0 ya. Kolom pertama pada barisan ketiga. Ini terakhir nih, pada bagian ketiga. Maka di situ akan saya tuliskan di sini nama saya. Oke, nama saya. S titik. Oke, lengkap dengan gelarnya ya. Oke, kalau sudah ya, maka kita akan ke pemrograman yang untuk menampilkan keputusannya. Ya kan di sini kan ditampilkan hidupkan kipas angin, maka kita akan tampilkan ini di layar LCD ini. Programnya sama tadi, yaitu LCD titik set kursor, kemudian pada bagian pada kolom keberapa akan kita tampilkan ya. Di sini yang catatan saya tadi, di sini saya taruh program saya, di sini saya tulis di sini pada set ke 2,2 ya, 2,2 ya. Set 2,2. itu tulisannya adalah LCD titik print. Apa bacanya? Adalah hidup, kipas hidup, kipas dihidupkan. Tanda seru ya. Oke. Kemudian saya copy paste di sini sama ya. Untuk kipas yang mati, maka di sini saya tuliskan di sini kipas yang mati, kipas sama ya posisinya, kipas dimatikan. Ya, kipas dihidupkan, kipas dimatikan. Oke, lalu delay-nya ini kita pindahkan ke sini teman-teman. Jangan delay dulu. Menunggu baru dihapus. Menunggu berapa detik baru dihapus ya, 5 detik baru dihapus penghapusannya. Oke. Nah, kenapa harus LCD clear? Karena nanti setiap ada perubahan ya, contohnya nih udah membaca, menampilkan, habis itu ada perubahan lain lagi, maka dihapus, ditampilkan dengan data yang baru lagi yang keluar. Oke, itu perintah untuk. Nah, untuk menghapus layarnya itu dalam waktu 5 detik, ini 5000 ini sama dengan 5 detik, maka akan di LCD-nya itu akan dihapus, kemudian langsung diganti dengan data yang baru lagi. Kira-kira begitu ya. Oke, kemudian kita paste juga di sini. Lalu kita compile lagi. Kita compile dulu. Nah, berhasil compile-nya, berarti benar program kita. Lalu kita upload lah program itu ke Arduino ini. Kita upload dulu ya teman-teman. Dan ini lagi program upload dan sudah berhasil upload dan uploadnya berhasil seperti ini, maka kita akan uji coba. Pertama saya akan buka di serial monitor saya ini, di laptop ini tampilannya. Nah, di sini adalah pembacaan suhunya, kemudian ada keputusannya.
Ya, di sini pembacaan suhu adalah 22,9 derajat Celcius, maka matikan kipas, maka kipas angin mati. Ya, sebegitu juga selanjutnya. Kita lihat dulu langsung di layar ini apakah sama statusnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu sama ya teman-teman. Sini ada sama, statusnya itu sama, yaitu suhu adalah 22,95 derajat Celcius. Bandingkan dengan yang ada di layar, berarti sama ya. Kemudian apa pesannya? Kipas dimatikan. Ya, kipas dimatikan. Di layar juga kipas angin mati ya. Kita perbandingkan aja dulu dengan yang hasil tes suhu yang ada di monitor itu dengan yang ada di yang namanya ini layar LCD 20x4 ini yang kecil ini. Oke, sekarang coba saya akan lihat dulu yang namanya kipasnya. Kipasnya posisinya mati ya teman-teman. Ini posisinya mati, ini saya taruh seperti ini ya. Di sini aja biar dekat. Oke, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, tulisannya adalah dekatin dikit. Di sini di layar ini. Nah, kenapa dia naik? Suhunya naik 32 derajat Celcius. Maka suhunya naik 32 karena dekat saya tadi. Ini terlalu terang, ini saya baca 30 25 mati, kipasnya mati, lagi dekat. Oke, kalau gitu saya coba tambahkan lagi di sini. Saya pegang. Oh, kok sampai 25 sih? Oh, salah, 31. Maka kipas akan dihidupkan ya guys. Ini kipasnya hidup, suhunya naik. Oke, nanti saya akan lepas ini suhunya, sensornya. Oke. Turun, suhunya turun, suhunya turun menjadi 28. Oke, 27 ya. Oh, maka keputusan 27, maka belum dimatikan ya. Oke, kipas dimatikan. Suhu adalah 26,8 derajat Celcius, maka kipas angin dimatikan. Ya, ini sudah berjalan dengan baik ya teman-teman. Saya coba lagi ya, saya naikkan lagi suhunya. Saya pegang ini, saya taruh suhu badan saya. Maka suhunya itu akan menaik. Berapa ya suhu badan saya? 30 derajat. Ya, itu adalah suhu normal tubuh kita, itu adalah 30 derajat ya teman-teman. Nah, maka dia akan hidup. Nah, keputusan ini untuk menghidupkan kipas ini ya tergantung daripada keinginan teman-teman. Contohnya teman-teman kalau merasa suhu 35 derajat Celcius ke atas itu lebih panas, maka silakan teman-teman ubah buat di program ini. Kita ganti di program ini, decision-nya ini. Maka teman-teman ubah menjadi hidupkan gitu. Nah, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau saya menurut saya kalau tingkat panas itu di suatu ruangan ini adalah kalau berada di 35 derajat, agak gerah ruangan ini gitu, maka otomatis saya harus hidupkan kipas gitu, kira-kira begitu ya. Nah, oke, terakhir kita akan coba dulu sekali. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ini suhu di sini 25 derajat Celcius ya. Dan saya akan uji coba untuk menaikkannya lagi. Nah, itu langsung naik tuh. Yaitu 30 ya. 30. Oke. Kipas dihidupkan. Oke, saya lepas lagi. Sepertinya suhunya itu turun.
dan kipasnya akan mati di bawah 27 derajat. Kipas akan mati. Oke, mantap. Oke teman-teman, cukup di sini untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa tulis di kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan. Berdiskusi, kita dapat diskusikan tentang program ini atau tentang alat ini. Dan jika teman-teman baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye-bye.